Penyekatan di sejumlah titik keluar gerbang tol Jakarta Cikampek mulai hari ini lebih diperketat sebagai upaya untuk mengurangi mobilitas masyarakat di tengah pemberlakuan PPKM darurat. Seluruh kendaraan yang keluar tol Jakarta Cikampek diperiksa kelengkapan dokumennya seperti surat bebas COVID-19, antigen maupun PCR serta sertifikat vaksin. Petugas gabungan dari TNI, Polri, dan juga Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang, Jawa Barat memberhentikan kendaraan yang keluar dari tol Jakarta Cikampek, salah satunya di gerbang tol Karawang Timur. Seluruh kendaraan kecuali kendaraan berat pengangkut hasil industri diperiksa satu persatu kelengkapan dokumen perjalanannya yang wajib dibawa di tengah pemberlakuan PPKM darurat ini. Mereka yang tidak melengkapi dokumen perjalanan bebas COVID-19 dan sertifikat vaksin diputar balik oleh petugas. Ya, untuk tanggal 16 ini lebih diperketat lagi karena sampai saat ini semenjak PPKM darurat tanggal 3 diberlakukan sampai sekarang kelihatannya masih banyak kegiatan-kegiatan orang yang belum menyadari akan PPKM ini. Beberapa kendaraan kita putar balikan, mereka yang tanpa dokumen, baik itu nggak bawa surat tes antigen, PCR maupun tidak membawa vaksinasi. Dan informasi terkini kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Adi Wahadi di Karawang, Jawa Barat. Selamat siang, Adi. Dalam pemberlakuan PPKM darurat ini sejumlah gerbang tol ini disekat dan juga dijaga oleh petugas. Bisa dijelaskan di mana saja titik-titiknya? Dan juga saudara, selamat siang. Ada setidaknya 3 titik lokasi penyekatan untuk khusus yang untuk kendaraan yang baru saja keluar dari gerbang tol, di antaranya gerbang tol Karawang Barat, kemudian Karawang Timur, dan gerbang tol Kalihurip. Titik-titik tersebut merupakan akses yang saat ini penjagaannya diperketat, mengingat hingga saat ini berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Karawang, peningkatan jumlah konfirmasi positif di Kabupaten Karawang ini masih cukup tinggi. 13 hari melakukan penyekatan atau penerapan PPKM darurat ini belum berdampak cukup signifikan untuk bisa menekan penyebaran COVID-19, sehingga mulai hari ini hingga nantinya penyekatan ini akan terus diintensifkan atau diperketat. Jika sebelumnya masih ada toleransi terhadap beberapa kendaraan, khususnya mereka yang dalam perjalanan yang cukup penting, namun mulai hari ini penyekatan atau penyekatan di titik-titik keluar exit tol Jakarta Cikampek ini mulai diperketat. Hal ini berdampak artinya untuk menjadikan Karawang ini supaya lebih turun kasus-kasus penyebaran COVID-19-nya. Berdasarkan evaluasi yang kami terima dari Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Karawang, mobilitas di Kabupaten Karawang sejak diterapkan PPKM darurat sejak tanggal 3 hingga saat ini, penurunan mobilitasnya hanya 13%. Ini jauh di luar target pemerintah yang menargetkan penurunan mobilitas warga sejauh atau setinggi 50%. Hal ini diakibatkan adanya beberapa industri atau warga yang tetap melakukan aktivitasnya, kendati pemerintah telah melakukan upaya sosialisasi dan penekanan atau pengurangan mobilitas agar kemudian penyebaran COVID-19 di Kabupaten Karawang ini cepat bisa ditanggulangi. Namun demikian, data-data yang kami terima berdasarkan Satgas COVID-19, angka peningkatan masih bertambah, hingga upaya penegasan atau ketegasan pihak petugas untuk melakukan atau menghentikan mobilitas warga ini harus diterapkan untuk bisa menghentikan laju peningkatan jumlah penurunan COVID-19. Adristi. Oke, masih adanya mobilitas warga, lantas apa syarat yang diperlukan oleh warga yang masih harus berkegiatan di tengah PPKM darurat ini? Untuk warga yang masih tetap bisa melakukan aktivitasnya, terutama sektor esensial dan kritikal ini, mereka diwajibkan membawa sejumlah dokumen yang harus dibawa. Di antaranya adalah sertifikat vaksinasi COVID-19, kemudian dokumen bebas COVID baik dari antigen maupun PCR. 3 syarat tersebut tidak bisa ditawar agar warga ini bisa ditekan mobilitasnya, sehingga jika kurang dari syarat tersebut, warga harus diputarbalikkan ke daerah asal. Hingga saat ini berdasarkan data yang kami terima, sudah ada 400 kendaraan yang diputarbalikkan akibat dari mereka tidak menunjukkan dokumen yang harus dibawa saat penerapan PPKM darurat tersebut.
Kendaraan-kendaraan tersebut merupakan kendaraan pribadi, juga bus-bus yang datang dari luar kota menuju Kabupaten Karawang. Upaya penegasan ini diharapkan bisa menekan mobilitas warga sesuai dengan target pemerintah yang menargetkan 50% mobilitas warga ini bisa ditekan, yang bertujuan untuk bisa menekan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Karawang. Adristi. Oke, satu lagi Adi, terkait dengan penutupan tol layang MBZ ini bagaimana dampaknya terkait dengan ruas jalan tol Jakarta Cikampek? Pantauan kami tadi di lokasi penutupan tol layang MBZ di kilometer 48 tepatnya, kami lihat tidak ada antrian cukup signifikan, namun demikian ada saja kendaraan yang menepi ke arah kiri yang belum tahu bahwa penerapan penutupan jalan tol layang ini mulai diterapkan, sehingga sempat terjadi antrian di lajur paling kiri, tepatnya akses masuk ke jalan tol layang tersebut. Namun demikian antrian ini tidak terlalu panjang hingga tidak terjadi kemacetan yang cukup signifikan. Ada sejumlah petugas dan pos di lokasi tersebut untuk melakukan atau mengarahkan atau mensosialisasikan warga khususnya yang datang dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta melalui tol layang tersebut. Dan upaya dari petugas yang berjaga di lokasi ini membuahkan hasil, kendati beberapa kali terjadi antrian di lokasi tersebut dan hingga akhirnya bisa diurai. Adristi. Oke, baik, terima kasih Adi Wahadi, jurnalis Kompas TV yang melaporkan langsung dari Karawang terkait dengan penutupan beberapa gerbang tol di tol Jakarta Cikampek. Terima kasih.